Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Tanpa panjang lebar, kita akan bahas tryout untuk pelajaran ekonomi. Nomor 1, barang yang dihasilkan perusahaan dijual dengan harga 2.000 per unit. Biaya totalnya TC sama dengan 800.000 tambah 1.750 Ki. Jika jumlah barang yang terjual sebanyak 4.000 unit, maka perusahaan mengalami. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu fungsinya ya. TC sama dengan 800.000 tambah 1.750 Ki. Ki-nya itu adalah quantity. Kuantitinya kita lihat di sini jumlah barang yang terjual 4.000. Lalu setelah kita masukkan, kita akan dapat total cost-nya atau biaya totalnya 7.800.000. Lalu kita juga akan menghitung TR. TR itu adalah total revenue atau total penerimaan. Rumusnya adalah P kali Q. P itu adalah price atau harga. Nah, di sini kita lihat harganya 2.000. Jadi 2.000 dikali 4.000 itu ketemu jawabannya 8 juta. Jadi penerimaan 8 juta, biaya 7.800.000. Nah, kalau kita kurangkan itu jawabannya 200.000. Nah, kita tahu dari mana laba? Karena di sini penerimaannya atau TR-nya lebih besar daripada biayanya atau TC. Nah, kalau sebaliknya berarti perusahaan mengalami rugi. Jadi untuk yang nomor 1 ini jawabannya E. Laba totalnya 200.000. Nomor 2, diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 9 ditambah 0,55 Y, di mana Y itu pendapatan, C adalah konsumsi. Semuanya dalam jutaan, maka pendapatan pada saat Y sama dengan C adalah, ini adalah namanya pendapatan keseimbangan atau break-even income. Nah, rumusnya itu bisa Y sama dengan C, atau juga bisa A per MPS. Nah, kita ini tinggal masukkan aja di sini, berarti Y sama dengan C, berarti Y sama dengan 9 ditambah 0,55 Y, terus nanti pindah ruas 0,55-nya ke sebelah kiri, jadi Y minus 0,55 Y sama dengan 9, terus nanti kita dapat Y-nya 20, karena dalam jutaan berarti 20 juta. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah E. Nomor 3, Indonesia melakukan impor elektronik dari Jepang. Kegiatan ini dicatat dalam neraca perdagangan sebagai transaksi. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu ini adalah tentang ekonomi internasional. Nah, neraca perdagangan itu adalah bagian dari neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran adalah neraca yang mencatat semua transaksi antar warga negara, satu negara dengan negara lainnya. Nah, untuk neraca pembayaran ini ada ketentuan. Jadi, kalau di debit, itu kalau uang keluar dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi kalau kita ngomongin misalnya neraca pembayaran Indonesia, jadi kalau uangnya keluar dari Indonesia ke luar negeri, maka itu nanti transaksinya akan ditaruh di debit. Nah, begitupun sebaliknya transaksi kredit kalau uangnya masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi misalnya dari negara lain, uangnya masuk ke Indonesia, itu akan ditaruh di transaksi kredit. Nah, kalau kita lihat di sini adalah impor. Nah, berarti kalau impor itu kita harus mengeluarkan sejumlah uang ke Jepang. Berarti transaksinya kita masukkan sebagai transaksi debit B. Berarti kalau ekspor kebalikannya ya. Karena kita mengekspor berarti kita nanti dapat duit. Nah, duitnya itu berarti nanti masuk ke dalam transaksi kredit ya, karena kita menerima dari luar negeri. Oke, nomor 3 jawabannya B, debit. Berikutnya nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk dalam penghitungan produk nasional bruto Indonesia adalah. Nah, yang perlu kita pahami ada dua istilah, ada PDB. PDB itu produk domestik bruto. Bahasa Inggrisnya GDP. Nah, ada satu lagi namanya PNB, produk nasional bruto. Itu bahasa Inggrisnya adalah GNP. Nah, apa bedanya? Kalau PDB itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asli dan warga negara asing di satu wilayah negara. Jadi kalau kita ngomongin di sini Indonesia, berarti GDP Indonesia adalah warga negara asli Indonesia dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam GDP. Nah, bagaimana dengan GNP atau PNB? Nah, ini adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan
warga negara asli yang bekerja di negara itu dan di negara lain. Jadi kalau ngomongin PNB Indonesia adalah warga negara asli Indonesia, entah itu yang bekerja di Indonesia sendiri dan juga yang bekerja di luar negeri. Nah, itu masuk ke dalam PNB. Nah, di sini yang tidak termasuk, berarti yang bukan warga negara asli Indonesia. Yang A, gaji tenaga kerja Indonesia. Nah, ini masuk PNB. Yang B, keuntungan bank asing di Indonesia. Nah, ini karena dia adalah bank asing, maka ini masuknya bukan PNB. Ini masuknya adalah PDB. Jadi untuk yang nomor 4 ini jawabannya B ya. Yang C, keuntungan Bank Negara Indonesia. Nah, ini adalah BNI, berarti milik Indonesia. Yang D juga gaji pekerja Indonesia. Yang E juga gaji para diplomat Indonesia. Jadi tidak soal mereka ada di Indonesia atau di luar negeri, selama mereka kebangsaannya Indonesia, maka itu masuk ke dalam PNB atau Produk Nasional Bruto Indonesia. Nomor 5, pada masa sekarang ini konsumen lebih memilih untuk menggunakan transportasi online daripada transportasi konvensional. Hal ini akan menyebabkan kurva permintaan transportasi online. Nah, karena konsumen itu pada milih transportasi online, berarti otomatis permintaannya itu akan naik atau bertambah. Nah, kalau kita lihat dari sisi kurva, ketentuannya adalah seperti ini. Ini berlaku juga untuk kurva penawaran ya. Kalau geser kanan, itu artinya permintaan naik. Kalau geser kiri, itu artinya permintaan turun. Nah, ini kan naik ya, permintaan transportasi online-nya, berarti dia akan geser ke kanan, D. Nah, kalau untuk bergerak di sepanjang kurva, ini biasanya adalah jika dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Itu nanti dia akan bergerak di sepanjang kurva.